kasih atas kehadiran dari Ibu dari PT Jaya Abadi ya. Jadi pada hari ini kami ingin membahas mengenai perjanjian pembangunan lorong di Desa Menasah Alu dengan spesifikasi lorong sepanjang 100 meter di Desa Menasah Alu, dan proyek ini harus selesai dalam waktu 15 hari dengan anggaran total 600 juta termasuk honorarium 150 juta. Nah, kami berharap kerjasama ini dapat memberikan hasil terbaik ya bagi desa kami. Nah, selanjutnya kami mengharapkan bagi para pihak untuk memperkenalkan diri ya, dimulai dari kami dulu ya. Jadi saya sendiri Sutina Eri, saya di sini sebagai negosiator dari pihak pertama. Nah, selanjutnya di samping saya ada Rahmadana Kona, yaitu pihak pertama selaku kepala desa dari Menasah Alu. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh pihak kedua. Selamat siang, saya Ulfa Rahmi. Dalam pertemuan ini saya sebagai negosiator pihak kedua. Dan selanjutnya di samping saya ada Ibu Farah Fitria selaku manajer konstruksi PT Jaya Abadi. Dan baik dari para pihak tadi sudah saling memperkenalkan diri ya. Jadi saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah dari pihak kedua sudah mempersiapkan draft kontraknya? Sudah, kami sudah menyiapkannya. Baik, dari kami juga sudah disiapkan. Nah, untuk pembacaannya ini dimulai dari siapa dulu? Dari pihak kami terdulu. Ya, boleh, silakan. Silakan Bu Fitri. Baik, saya akan membacakannya. Saya yang bertantangan di bawah ini, nama Rahmadana Kona, pada tanggal lahir semuanya 8 Juni 1987. Alamat Desa Menasah Alu, Kecamatan Muara II, jabatannya Kepala Desa. Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Desa berdasarkan surat keputusan bersama aparatur desa dengan nomor 223/SK-DD-043/2020 tanggal 19 April 2020 tentang rencana pembangunan desa. Dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama. Selanjutnya, nama Farah Fitria, tempat tanggal lahir Mayang Gunung 1 September 1990, alamat Bangkulok, Kecamatan Muara 1, Kota Luk Semawe, jabatan manajer konstruksi. Dalam hal ini bertindak atas nama PT Jaya Abadi berdasarkan surat penetapan manajer bersama dengan Kepala Direksi PT Jaya Abadi tanggal 19 April 2020. Dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama pembangunan jalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut ini. Pasal 1 yaitu ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pembangunan jalan Desa Menasah Alu. Yang kedua pasal 2 nilai pekerjaan. Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah senilai 600 juta rupiah termasuk pajak dan bea materai. Pasal ketiga, hak dan kewajiban. Yang pertama itu ada pihak pertama berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya. Yang kedua, pihak pertama berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2. Yang ketiga, pihak pertama berkewajiban untuk menyerahkan dana proyek dan membayarkan honorarium atas pekerjaannya sebagai pihak kedua. Yang keempat, pihak pertama berhak ikut serta dalam pembangunan proyek dalam hal pengawasan. Yang kelima, pihak kedua berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dan yang keenam, pihak kedua berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan sesuai dengan kriteria yang sudah disebut di atas. Pasal keempat, jangka waktu pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah 20 hari kalender sejak dimulai dari tanggal 22 November 2024 hingga tanggal 12 Desember 2024. Yang ada pasal kelima, keadaan memaksa. Yang pertama, dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai akibat daripada hal-hal yang berada di luar batas kemampuan kedua belah pihak, seperti antara lain bencana alam, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah dalam soal moneter kecuali devaluasi, dan lain-lain sejenisnya. Maka pihak yang menderita wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak menderita karena akibat terjadinya keadaan memaksa.
selambat-lambatnya 10 hari setelah mengetahui adanya peristiwa yang dimaksudkan keadaan memaksa tersebut di atas. Yang kedua, terhadap segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal tersebut di atas, para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah. Pasal ke-6, saksi. Yang pertama, apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati, maka pihak pertama dikenakan sanksi berupa. Yang kedua, sanksi administratif berupa peringatan, teguran tertulis. Yang ketiga, membayar denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian tertentu. Yang keempat, laporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. Pasal ke-7, ketentuan penutup. Perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap, diantaranya bermaterai, cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undang yang berikut. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari pihak kami ya. Silakan mulai. Baik, langsung saja saya bacakan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rahmada Lakona, tempat tanggal lahir Semarang 8 Juni 1987, alamat Desa Menasalu, Kecamatan Muara II. Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Desa. Selanjutnya, nama Farah Fitria, tempat tanggal lahir Mayang Tunong 1 September 1990, alamat Blangpulau, Kecamatan Muara I, Kota Lusmawe. Jabatan Manajer Konstruksi. Dalam hal ini bertindak atas nama PT Jaya Abadi. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama pembangunan jalan dalam ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut. Pasal 1, ketentuan umum dan ruang lingkup pekerjaan. Dalam kerjasama ini, pihak pertama adalah pihak yang memberi kerja dan pihak kedua sebagai penerima kerja dalam hal pembangunan jalan Desa Menasalu dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan jalan lorong sepanjang 100 meter. Kedua, dengan ketinggian timbunan 2,5 meter. Yang ketiga, berbahan utama semen grade A. Pasal 2, nilai dari pekerjaan ini terdiri dari yang pertama, biaya proyek sebesar 600 juta diserahkan 2 minggu sebelum pelaksanaan pembangunan ini berlangsung. Yang kedua, honorarium yang diberikan kepada pihak kedua sebesar 150 juta rupiah dibayar secara 3 tahap. Tahap pertama sebesar 25 juta, tahap kedua sebesar 25 juta, tahap ketiga sebesar 100 juta rupiah. Pasal ketiga, pihak pertama berkewajiban untuk menyerahkan dana proyek dan membayarkan honorarium atas pekerjaannya kepada pihak kedua. Yang kedua, pihak pertama berkewajiban dalam menjaga ketertiban masyarakat dalam wilayah pembangunan proyek. Yang ketiga, pihak pertama berhak ikut serta dalam pembangunan proyek dalam hal pengawasan. Yang keempat, pihak pertama berhak menerima pekerjaan tepat waktu. Yang kelima, pihak kedua berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang keenam, pihak kedua berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan di atas. Yang ketujuh, pihak kedua berhak menerima pembayaran honorarium atas kerjanya. Pasal 4, jangka waktu pengerjaan. Jangka waktu pengerjaan pembangunan adalah 15 hari kalender sejak dimulai tanggal 22 November 2024 hingga tanggal 6 Desember 2024. Pekerjaan dievaluasi dan lain-lain sejenisnya. Yang kedua, terhadap segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal tersebut di atas, para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah. Pasal 6, pembatalan perjanjian. Yang pertama, perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua, pengakhiran perjanjian seperti yang termaksud dalam pasal ini akan diberikan sebelumnya secara tertulis oleh pihak yang hendak mengakhiri kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 10 hari. Yang ketiga, pasal 7, apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Namun apabila tidak ditemukan jalan keluar, baru akan diselesaikan secara hukum pada Pengadilan Negeri Lusmawe. Pasal 8, ketentuan-ketentuan lain. Yang pertama, perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali apabila perubahan atau penambahan itu dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua bersama-sama. Demikian surat perjanjian ini kami buat sebenar-benarnya dalam rangkap 2, yang mana masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dalam pembuatan perjanjian kerjasama ini tidak ada paksaan dari pihak mana. Baik, tadi sudah
dipaparkan ya dari para pihak mengenai draftnya. Nah, saya akan langsung menanggapi ya mengenai spesifikasi proyek ini. Tadi dijelaskan oleh pihak pertama, panjang jalannya 100 meter, ketinggian timbunan 2,5 meter, permukaan menggunakan semen grade A, jangka waktu 15 hari. Nah, untuk PT Jaya Abadi atau pihak 1 dengan anggaran 600 juta tadi, apakah dapat memastikan bahwa proyek ini selesai dengan tepat waktu dan tanpa mengorbankan kualitasnya? Dengan anggaran 600 juta kami dapat memenuhi spesifikasi tersebut, namun waktu pengerjaan 15 hari cukup ketat atau singkat. Mengingat tinggi timbunan 2,5 meter membutuhkan pemadatan berlapis. Kami akan menambahkan tenaga kerja dan alat berat agar target waktu tercapai. Apakah desa memiliki referensi terkait pemasukan material? Kalau dari kami itu tidak ada preferensi khusus ya, tapi kami ingin memastikan bahwa material yang digunakan itu berkualitas baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, mengenai waktu pengerjaan, apakah ada jaminan dari pihak PT Jaya Abadi jika ada kendala lapangan seperti cuaca atau masalah teknis yang dapat memperlambat pekerjaan? Memang cuaca dan kendala teknis bisa mempengaruhi Bu, namun dengan menambahkan tenaga kerja dan alat berat yang kami rencanakan, kami akan memaksimalkan upaya untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Baik Bu, untuk selanjutnya anggaran 600 juta termasuk honorarium 150 juta untuk PT Jaya Abadi sisanya akan dialokasikan untuk material, alat berat, dan tenaga kerja. Apakah dengan anggaran ini PT Jaya Abadi dapat menjamin hasil sesuai dengan spesifikasi? Kami sudah menghitung dan anggaran ini cukup dengan catatan waktu pengerjaan berjalan lancar tanpa hambatan cuaca. Kami juga sudah menyarankan adanya laporan harian agar progres pekerjaan dapat dipantau. Baik, dari kami setuju ya dengan laporan harian tersebut. Namun dari kami ingin menambahkan klausulnya. Nah, klausul ini tentang penalti jika pekerjaan tidak selesai dalam waktu 15 hari kerja. Apakah PT Jaya Abadi menyetujui? Kami setuju dengan ketentuan penalti sebesar 5 juta per hari atas keterlambatannya, namun kami meminta pengecualian untuk faktor di luar kendali seperti cuaca yang buruk. Bagaimana Bu kamu? Oke, ngerti ya. Apakah ada yang tanggapi lagi? Dari kami cukup itu saja. Baik, jika sudah tidak ada hal lain, mari kita lanjutkan ke baik, apabila tidak ada yang lain, maka selanjutnya kita akan langsung merumuskan ya nanti bagaimana kesepakatan kita hari ini dan nantinya akan dimasukkan ke kontrak yang final ya. Nah, dari kami mengharapkan untuk seminggu ke depan adanya pertemuan sekali lagi untuk pendatanganan ini ya. Dan dari pihak pertama apakah menyetujui atau gimana? Untuk perumusan kontrak ini gimana? Apa diberikan kepada kami yang merumuskan atau dari pihak kedua? Pihak pertama, sorry. Pihak ibu saja. Oke, baik. Baik, berarti kita tunggu ya seminggu ke depan untuk penantangannya. Baik, saya ucapkan terima kasih terhadap perhatiannya untuk datang pada pertemuan kali ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau bagaimana. Baik, makanya selamat siang. Selamat siang kepada para pihak. Kita bertemu lagi ya pada hari ini. Saya sebagai negosiator 1 dan di samping saya ada dari pihak pertama yaitu Ibu Darahona dari Kepala Desa Menasa Alu. Dan saya ada negosiator kedua dan ada pihak kedua dari manajer PT Jaya Abadi. Jadi agenda kita hari ini sesuai dengan pada pekan lalu ya. Jadi pada hari ini kita akan menandatanganan kontrak. Nah, kemarin kami sudah selesai merumuskan kontrak yang sudah kita sepakati pada minggu sebelumnya. Nah, untuk pihak pertama dapat dilihat dulu kontraknya ini apakah sudah sesuai dengan tanggapan kemarin. Sudah ya. Jangan ketawa. Sudah ya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ya untuk penandatanganannya. Dimulai dari ini kan udah saya
Jadi dimulai dari pihak pertama tanda tangan di sebelah sini dan ya di sebelah sini, terus nanti akan dilanjutkan oleh pihak kedua ya. Silakan tanda tangan. Bu Fona, silakan tanda tangan. Selanjutnya pihak pertama tanda tangan di sebelah sini. Untuk saksinya silakan tanda tangan di sini. Saksi kedua silakan. Nah, selanjutnya untuk notaris sebagai tanda bukti sahnya silakan sebelah sini. Ini sudah ditandatangan semua ya, berarti sudah mencapai kesepakatan dan selanjutnya untuk kontrak ini sudah dianggap sah ya, dan adanya kekuatan pembuktian ya dari kedua kontrak ini. Nah, untuk selanjutnya ini kontraknya akan diberikan untuk pihak pertama 1 dan pihak kedua 1 yang sama-sama memiliki kekuatan yang sama ya. Cukup sekian, berarti kita sudah sepakat. Sudah sampai sini saja ya berarti pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih. Semoga proyek kita terjalan dengan sempurna sesuai dengan keinginan. Demikian saya ucapkan terima kasih bagi para pihak ya. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.